Pemirsa, waspadalah bagi kaum perempuan jika membeli make up. Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya membongkar industri kosmetik ilegal di Bekasi, Jawa Barat. Para tersangka diduga menggunakan bahan kimia berbahaya dan menjual produk kosmetik di media sosial. Terkuak kasus industri kosmetik ilegal tersebut tersaji dalam Gerebek on Location. Yang bahannya apa aja tuh Bu yang Bu buat ini? Sama bubuk teh aja. Tertangkap basah tengah meracik kosmetik palsu. Kita temukan satu rumah. Tapi kan belum ada izin BPOM-nya Bu. Belum, untuk yang ini belum. Pertama kali make, beberapa kali make itu masih bagus, wajahnya bersih, terus jerawatnya juga mulai berkurang. Sebenarnya untuk pemakaian pertama belum begitu terasa. Cuman ada efek ngelupas sedikit. Sebulan, mukanya tuh kayak sensitif gitu, jadi iritasi pada merah-merah gitu. Sampai akhirnya memutuskan ke dokter kulit. Terus sama dokter kulit bilang kalau krim wajah yang aku pakai itu sebelumnya ternyata berbahaya. Lagi-lagi oknum tak bertanggung jawab nekat menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan besar. Hal ini belasan oknum tertangkap basah tengah meracik kosmetik palsu dengan kandungan zat kimia yang berbahaya dan memasarkannya secara bebas melalui media sosial. Awalnya itu adanya laporan masyarakat tentang adanya peredaran kosmetik. Jenisnya adalah jenis kayak masker. Ada beberapa jenis yang beredar di reseller-reseller yang ada. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh penyidik dalam hal ini. Kemudian menemukan tempat di daerah Jati Asih. Jati Asih ini reseller sebenarnya dari bermacam jenis kosmetik yang ada. Kemudian menemukan 4 jenis masker yang tidak memiliki izin edar atau Balai POM, tidak ada sama sekali, yang sudah beredar cukup lama. Kemudian dari reseller itu kemudian kita dalami lagi untuk mengetahui dari mana sih dia mengambilnya. Karena ini kan bisa membahayakan para konsumen-konsumen penggunanya, khususnya wanita-wanita yang sering menggunakan masker begini. Sebagai perempuan ya kita suka belanja skincare, resah juga sih. Ya sebenarnya kan kalau kosmetik palsu tuh bahaya banget. Itu bahaya banget ya buat cewek-cewek, apalagi itu kan kita pakai buat di kulit kita. Pastinya resah ya, kosmetik kan salah satu kaum perempuan tuh produk yang wajib gitu untuk dikenakan sebelum kita berangkat gitu ya, untuk mendukung penampilan kita. Setelah kita lakukan penggerebekan di daerah Jati Asih ya, Kota Bekasi tersebut, kita temukan satu rumah kontrakan yang memang sangat tersembunyi. Sembunyi dalam arti kata bahwa memang itu bukan rumah perumahan, tetapi masuk ke daerah-daerah yang kecil, ya, yang kendaraan itu tidak bisa masuk ke dalam situ. Itu doang sih bisa. Bahannya apa aja sih Bu? Ini tepung beras sama ini aja Pak. Teh. Green tea ya. Buat apa sih dia Bu? Buat wajah apa? Iya. Oh, wajah. Yang bahannya apa aja tuh Bu yang Bu buat ini? Tepung dengan apa? Sama bubuk teh aja. Teh, selain itu apa? Udah itu aja. Itu buat di wajah. Iya buat dia. Tapi udah uji klinis nggak Bu? Di lab atau apa Bu? Dulu sih pernah kita masukin lab Pak. Ininya sih 0% semua masuknya, dari nggak ada pewarna, nggak ada, semuanya aman sih. Tapi kan belum ada izin ininya Bu, di BPOM-nya Bu. Belum, untuk yang ini belum. Sehari sih di apa ya, kalau di kiloannya itu kan sehari paling 50 kilo. Kalau sasetannya 1000. Dijual kemana aja Bu? Dijualnya sih di ini aja ya, ada yang beli, ada yang order. Kering, kering di blender di ini jadi tepung baru dicampur. Kita mau lihat apa? Boleh.
kemudian kita temukan di sana ada 12 orang, termasuk pemilik rumahnya, misalnya CS, dan juga pegawai-pegawainya sesuai perannya masing-masing. Ini udah berapa lama beroperasi? 6 bulan. Oh, masker doang. Masker aja? Masker kecantikan. Oh, buat muka gitu ya? Cuma pesanan paling seminggu sekitaran 2.000. Dijualnya kemana ya? Jual online. Online? Nggak ke toko-toko di pasar apa? Ada jual pertokoan, kita jual online. Oh gitu. Berapa harganya? 2.000. Pencampuran, mereka belajar dari otodidak yang ada, dia otodidak belajar dari media-media dan juga beberapa buku-buku yang ada, bagaimana pencampuran, kemudian itu diaduk. Oh, jadi udah siap. Jadi ini udah siap. Udah. Yang siap di packing, di saset lah ya. Iya, bisa setting. Terus kalau bisa belum Ini dicampur. tehnya udah digiling, tepungnya itu. Mana? Yang masih nah, tepungnya satu. Tepungnya kan jadi ini setelah dicampur sama ini kan. Tolong padain itu deh, pakai plastik tuh. Kemudian mereka diatur, diajari bagaimana mencampur-campur dengan rasa apa yang ada. Nah ini yang bahaya. Dia ingin bentuk masker ini, masker jeruk. Jeruk ini sampai ke di sana. Nah, setelah kering itu dihancurin. Jadi setelah dicampur, namanya masker jeruk. Kalau resellernya dia omsetnya sampai 4,5 M per bulan. Ya kan bisa, dampaknya kan bisa merusak banyak karena tidak ada sama sekali izin edar dari Balai POM. Di mana di sinilah tempat pembuatannya. Semua karyawannya tidak memiliki sertifikasi. Atau ada yang tahu karyawannya? Ada yang ngerti? Tidak ada. Hampir masyarakat sini tahunya ini pembuatan masker, tapi tidak tahu ini resmi atau tidak resmi, masyarakat sini nggak tahu. Baru setelah kita lakukan penggerbekan di sini, penangkapan di sini, baru masyarakat kaget. Tahu semua. Oh, hampir tahu semua. Tapi nggak curiga? Iya, saya kaget. Saya lihat di itunya, bungkusnya itu nggak ada izin POM. Kami kenakan di pasal 197 itu pasal 196 ya, di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancamannya cukup tinggi, 15 tahun penjara dan juga denda sekitar 1,5 miliar. Dari kerusakan yang ditimbulkan dari kosmetik palsu itu bisa permanen dan bahkan kita harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi untuk menyembuhkan dampak buruk dari kosmetik palsu itu sendiri. Cek dulu BPOM, itu paling penting banget. Kalau udah nggak ada BPOM, udah langsung tinggalin aja. Aku nyari tahu dulu ya kayak harga aslinya tuh berapa sih di pasaran. Kalau misalkan ada harga yang lebih murah, harus banget dicurigain nih. Cek baunya juga, kalau misalnya udah bau-bau yang menyengat, itu juga ditinggalkan. Belanja di official store-nya maupun itu di online, atau enggak kita datang ke tokonya langsung. Tentu menjadi hal yang diidamkan para kaum hawa, tapi tak sedikit dari mereka yang terbuai dengan embel-embel instan dan juga murah. Padahal ada harga besar yang harus dibayar dari pemasaran tersebut. Konsumen pun harus lebih bijak dan juga berhati-hati dalam memilih produk tertentu agar tidak membahayakan diri sendiri.